Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul 'ilma darajat. Shadaqallahu al-'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi thalabil 'ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Bapak Ibu, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Pilihan Allah, orang-orang yang terpilih insyaallah yang hadir di sholat subuh berjamaah di majelis taklim itu orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati, mungkin di sini ada Pak Lurah RW 06. Ya, RW 06 ada Pak RT 15, 16, 17, 18. Pak RT, Pak Sudirman, Pak Sudirman ini Pak Sudirman ya, Pak Ustaz Sudirman SPDI sekaligus beliau ketua masjid. Ya, ketua masjid. Ada Pak RT, ada ketua masjid, muka masyarakat, hadirin ibu-ibu yang cantik dan soleha. Amin. Mudah-mudahan bersama suaminya, bersama anak-anaknya kita semua nanti masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi sudah dikenalkan oleh Ustaz Sulul Fadli Aritonga SPDI yang telah pernah mengajak saya di sini sekitar berapa tahun ya? Mungkin sekitar 4 tahun lewat ya, 5 tahun yang lewat. Atau itu pernah di HBI juga, pernah Ramadan juga ya, sholat tarawih di sini sudah berapa kali. Cuman agak pamling, agak mirip dengan masjid sebelah. Masjid maksudnya dari terusan ke Kipang juga. Masjid apa namanya? Tidak terlalu Talang Kibang. Talang Kibang ya. Pokoknya masuk dari terusan arah ke sini juga. Ada Kibang. Talang Kibang. Masjid itu mirip dengan ini. Pernah di situ berpikir masjid itu ternyata mirip baik. Sama. Nah, Bapak Ibu yang mulia Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, ada 2 nikmat yang senantiasa sering sekali dilupakan oleh manusia, oleh orang-orang, oleh kita, yaitu nikmat tani yang sering sekali dilupakan oleh kita ini. Pertama, nikmat sehat, nikmat sempat. Nah, sehat sempat. Itu kalau sedang sehat Bu, lemaknya ketawa, lemak ngobrol lah, keliling situ, keliling sini, pokoknya tamasya situ. Kalau banyak duit, setiap tahunnya jalan-jalan, setiap tahunnya umroh. Ada yang merancang tahun kemarin kita sudah ke Bali, tahun kemarinnya lagi kita sudah ke Jogja, tahun ini kemana ya kita ke Lombok. Kalau ada, sudah merancang itu kalau banyak duit. Tahun inilah sudah keliling Indonesia. Mana kalau tahun depan kita ke Eropa? Jadi ternyata Eropa dekat sinilah, dekat SMA 4. Eropa. Jadi merancang, sedang sehat lemaknya merancang. Tapi kalau sakit ya Allah, saro. Baru teringat kita kalau sakit itu ternyata memang Allah begitu besar. Baru sekarang aku rasakan. Nah, ada nyanyi ya dangdutnya. Baru sekarang, oh aku rasakan tak punya istri, rasanya kesepian. Nah itu kan bagi yang tak punya istri. Ada lagi tak punya suami kan. Tapi di sini masih lengkap kalau Bapak Ibu. Masih ada yang sudah jadul sini. Nah, jadul tua, ada yang muda, ada sama lain. Ada yang duduk sini. Ada. Nah kalau ada jadul, ada duduk, masih baca itu pasang lagi kan? Dia bertemu lagi di kuliah subuh. Pahala itu Bapak Ibu. Iya. Kalau kata sahabat Rasulullah itu, kalaupun aku tahu besok
besok nak kiamat, nah, besok nak kiamat, kalau aku tahu besok nak kiamat, nah aku ndak kata pasangan belum nikah, maka aku hari ini nikah aku hari ini. Saking besar pahala menikah. Jadi jangan lama itu menduda ada di sini. Kalau kira-kira lah ketemu pasangan di belakang itu laju kan. Niatnya karena Allah. Karena kenapa? Karena ibadah berumah tangga itu sangat besar sekali. Ketika kita menjadikannya bagian daripada ibadah kepada Allah, maka sabar dengan istri ibadah, istri sabar dengan suami ibadah, mencari nafkah suami untuk menghidupi istri dan anak-anak itu ibadah, tidurnya istri mendampingi suami ibadah. Masya Allah, jadi luar biasa. Itu saya dari kalau seandainya besok nak kiamat itu aku tahu aku sekarang sedang duduk, maka hari ini aku akan berbini lagi. Maka kata Rasulullah, kalau seandainya kamu miskin, menikahlah, kamu akan kaya. Kalau seandainya masih miskin, maka menikah lagi. Itu memang. Dalam Quran kan fankihu ma tabarakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Satu saja. Kalau kamu takut, artinya wong yang bini siko itu wong yang penakut. Ngaku dia. Ya memang dalam dijelaskan dalam surah An-Nisa itu fankihu ma tabarakum minan nisa mathna. Nikahilah wanita itu 2, 3, dan 4. Kalau kamu takut untuk tidak berbuat adil, maka cukup satu saja. Jadi bu, bapak-bapak yang bini siko ini termasuk yang penakut. Penakut tidak bisa berbuat adil. Takut kalau tidak bisa memberi makan. Teringat terus dan takut dengan omongan istri. Boleh engkau nikah lagi asal langkahi dulu mayatku. Nah itu yang membuat bapak-bapak penakut. Takut kalau ya itu yang aku lagi ibu-ibu yang suaminya ada di sini lagi, bapak ini provokasi, ini kan Ustaz ini provokasi, kaki suami aku nyari lagi. Tidak. Jadi paling tidak kan di dalam Islam itu hukumnya itu boleh. Jangan kita haramkan. Tinggal lagi kondisi kita. Jangan usah nih lagi sakit, mau bini dulu usah. Mati. Istrinya ada di situ dulu kan. Tak terus mengdom. Borkah mengdom. Kecil saya perlu. Ya, ini kembali ke judul kita. Jadi Ustaz Zulfan ini minta judul kita tentang sholat. Nah, mungkin sebelumnya telah kita bahas tentang toharo ya, misalnya sudah toharo. Mudah-mudahan sampai ke waktunya Isra kaget, karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia berzikir, setelah itu zikir itu banyak Bapak Ibu, mulai dari zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, atau istighfar astagfirullahaladzim, atau sholawat Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau baca Al-Quran, atau mendengarkan kajian taklim ini. Nah, atau mau berbicara tetapi pembicaraannya kalimat thayyibah, dengan kalimat-kalimat yang bagus, saling nasihat menasihati sampai waktunya suruk, kemudian dia sholat isya 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala bagaikan dia melaksanakan haji dan umroh sempurna kata Rasulullah. Nah, jadi kalau kita sudah hadir di sini, memang waktunya lah dekat kakek, ya kita jangan kita tinggalkan sholat isya 2 rakaat baru kita balik. Apalagi memang hari ini libur kan, sekolah juga akan termasuk mungkin bagian angkot malam libur pula hari ini, kecuali bagian nimbang malam. Ada yang nimbang malam sini, banyak yang cari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau waktu isya-nya jam berapa Ustaz? Kita jam 6, bikinnya jam 5 mungkin. Jam 6 itu lah masuk, tergantung mulai subuhnya. Kalau subuhnya cepat puluh gitu kan. ya pokoknya
disediakan 20 menit, 15 sampai 20 menit setelah terbit. Syuruk itu kan terbit. Iya. Disediakan 15 menit. Jadi suruknya jam 6 berarti mungkin sekitar jam 6 udah seperempat ya. Gitu lah. Itu kalau jam 6. Tapi mungkin lebih cepat sekarang jam 6 kurang 10 menit. Jadi jam 6 lewat 5 menit sudah bisa sholat isya. Ibu-ibu dapat minum enggak? Alhamdulillah, sambil minum Bapak Ibu. Enggak apa-apa, santai kita. Jadi ketika kita menuju masjid, niatnya kan Allah, bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dari rumah kita sudah berdoa, aku bertawakal kepadamu ya Allah, aku luruskan niatku karenamu ya Allah. Langkah kaki pertama, kaki kanan Allah angkat derajat. Langkahkan kaki kiri menuju masjid, Allah hapuskan dosa. Angkat derajat, hapus dosa. Sambil berdoa menuju masjid, ada doanya Mas menuju masjid ini. Apa doanya? Doanya Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wa fi lisani nuran, wa fi basari nuran, wa fi sam'i nuran, wa an yamani nuran, wa an simani nuran, wa fawqi nuran, wa tahti nuran, wa amami nuran, wa khalqi nuran, Allahumma ja'alni nuran. Nuran. Apa arti nuran? Cahaya. Nurun Ustaz, nurun itu naik lawannya. Jadi nurun itu arti cahaya. Ya Allah, jadikanlah hatiku bercahaya, lisanku bercahaya, mataku bercahaya, telingaku bercahaya, pendengaran bercahaya, samping kanan kiriku bercahaya, atas bawah bercahaya, depan cahaya, belakang cahaya. Allah, jadikanlah aku bercahaya. Itu doa menuju masjid. Kaget kalau belum hafal, Bapak Ibu tinggal buka di Google. Doa menuju masjid. Sampai menuju masjid, langkah kaki kanan masuk masjid, langkah kaki kanan. Doa lagi, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu. Masuk masjid kita, sampai masjid janganlah kamu duduk di dalam masjid sebelum kamu sholat tahiyatul masjid. Nah ini, ketika di dalam masjid sambil menunggu untuk imam berdiri ngajak kita sholat berjamaah dan kita tidak ngomong yang macam-macam dan kita berzikir kepada Allah, maka malaikat hadir Bapak Ibu. Kata malaikat, ya Allah, kabulkanlah doa orang ini. Kalau dia berdoa, ya Allah, ampunilah dosanya. Kata malaikat, ya Allah, angkatlah derajatnya. Jadi kalau kita di masjid ini tidak pura-pura, tidak main-main, tidak rokok, kita zikir kepada Allah sambil ingat Allah, kemudian didoakan oleh malaikat sambil menunggu sholat berjamaah, didoakan malaikat. Nah kalau kita berdoa saat itu, amin kata malaikat, amin. Makanya kadang-kadang ada doanya seolah-olah dia ini entah doa yang mana dikabulkan, mudah kalau langkahnya, mudah kalau urusannya, rezekinya lancar. Nah, ada niat nak haji, ternyata ada panggilan haji peroda, dihajikan oleh anaknya. Jangan-jangan kalau dia datang ke masjid dia berzikir, kemudian dia berdoa, diaminkan oleh malaikatnya. Jadi ini mendekati bulan haji ya. Nah, bulan haji. Saya hajinya tahun 2015 kalau itu. Daftar tahun 2015 juga, Januari tahun 2015. Waktu itu porsi hajinya sekitar tahun 2030 baru berangkatnya. Aku berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin antara di masjid ini, mungkin doanya di waktu di masjid. Nah, dikabulkan ya Allah, kalamunya lagi tahun 2030 berangkat. Aku nilai kepinginnya ya Allah, mengelilingi Ka'bah, sujud sholat di hadapanmu, di hadapan Ka'bah, di dalam Masjidil Haram. Berdoa, entah doa yang mana, waktu kapan doa itu dikabulkan. Bulan Januari aku belum tahu kalau bakal berangkat, bulan Februari juga belum tahu, bulan April baru dapat kabar. Ya Ustaz Idham, insya Allah kau berangkat, tolong kawal jamaah haji aku. Tolong kawal jamaah haji aku. Januarinya cuma dapat kabar bahwa aku butuh pendamping namanya TPHD.
TPHD, tim pendamping haji Oku. Kita ngajukan untuk prasyarat itu ngajukan kata Pak Kuryana, maafnya saya ilham syaratnya karena jemaah ini banyak yang pendidikan. Syaratnya yang paling tidak S2 pendidikan. Alhamdulillah ini Pak, aku baru selesai S2 Pak. Ya ada di kata kalian, masya Allah. Oh ya. Nah kalau pacak juga betulnya yang sudah yang pacak bahasa Arab. Karena kakek kan namanya pembantu haji itu sampai sana uang dan pacak bahasa Arab kita yang terjemahkannya. Nah, yo alhamdulillah juga Pak, aku dari pesantren dan sekarang guru bahasa Arab dan juga S1-nya jurusan bahasa Arab di IAINA Raden Patah Palembang. Nah, itu. Nah, jadi memang memenuhi syarat. Oke, kalau seperti itu tolong kurikulum PT proposal penjelasan tentang Ustaz tolong kirimkan ke aku. Dibaca olehnya dalam seminggu ketemu lagi di wisuda stay ketemu Pak Kuryana. Ustaz bilang insyaallah siap, tolong persiapkan diri kakek berangkat awal jemaah itu. Nah, alhamdulillah berangkatnya tahun itu. Jadi daftar tahun 2015, berangkatnya tahun 2015 dulu. Jadi rezekinya min haitsu la yahtasib, dari rezeki dari Allah yang tidak disangka-sangka. Jadi banyak Bapak Ibu ada yang orang tuanya miskin, anaknya awalnya miskin. Nah tahu-tahunya ada karet berkembang banyak karet-karet kan ratusan hektar ada karet tidak nyangka tahun setahun jaraknya diajak oleh anaknya, "Ma, Pak, kita haji bae tahun ini. Mama mau haji nak biar anak mau ni ada duit. Nambah haji 300.000 si kowo 300 juta. Produk kira-kira lebih kurang saya itu. Tahun itu juga dia berangkat. Ngajak orang tuanya sama anaknya berangkat ke haji. Nah, 2 tahun yang lalu berangkat, kemudian terdengar kabar 3 bulan lewat meninggal dunia. Jadi meninggal bapak itu dalam keadaan sudah menunaikan rukun Islam yang kelima, menunaikan ibadah haji. Nah kita ini sekarang sedang membahas rukun Islam yang kedua, syahadat, sholat, puasa. Berarti yang kedua yang bakal kita bahas. Tapi lama-lama ceritanya sampai rukun Islam yang kelima. Paling tidak memotivasi kita Bapak Ibu. Karena lewat sholat ini Bapak Ibu kita curhat dengan Allah. Intinya kita curhat sampai cipta langit dan bumi, Allah senantiasa melihat kita, mendengarkan keluh kesah kita. Kata Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, "Fa'idza sa'alaka 'ibadi anni fa'inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun." Kata Allah, katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku apabila mereka bertanya tentang aku, katakan aku dekat dan aku akan mengabulkan permintaanmu asalkan engkau beriman dan melaksanakan perintahku. Aku akan mengabulkan permintaanmu asalkan engkau beriman dan melaksanakan perintahku. Jadi syaratnya beriman dan melaksanakan perintah Allah. Maka sholat ini Bapak Ibu yang awalnya sholat ini kata Rasulullah itu diamanahkan oleh Allah kepada kita ini 50 kali sehari semalam Bapak Ibu. Tak kalah Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu perintah pertama 50 kali Bapak. Banyak ya? Banyak ya, lumayan. Baca urut gawe lain kan. Atau tetap sholat tapi nerapas sholatnya. Tahu nerapas? Nerapas kan 50 rakaat cuma 5 menit misalnya. Nah itu ada khusus lagi. Turun Nabi Muhammad dari bertemunya dengan Allah di Sidratul Muntaha, ketemu dengan Nabi Musa di lantai langit kelima. Nah, ketemu dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, "Dia kabar yang didapat ketika ketemu Allah Subhanahu wa taala?" Dijawab oleh Nabi Muhammad, "Dapat perintah sholat 5 kali 50 kali." Hai kata Nabi Musa, "Terlalu banyak mah. Coba ngadap lagi kau menemui Allah."
minta kekurangan, minta kurangi lagi, jangan terlalu banyak jatuh. Kage umat muda pacak ngerjakan. Umat kubay badannya besar gagah-gagah, tinggi-tinggi, tapi sarungnya nak ngerjakan perintah Allah. Apalagi umatmu kecil-kecil, ngadap Nabi Muhammad, akhirnya dikurangi 5, akhirnya jadi 5 kali dalam sehari semalam. Alias 17 rakaat, 17 kali wajib membaca surat Al-Fatihah. Nah, kata Rasulullah SAW, orang yang melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari semalam, pahalanya sama dengan 50 kali. 50 kali sholat seperti sholatnya 5 kali sehari semalam sama dengan pahala 50 kali. Nah, Bapak Ibu, untuk bahasan sholat ini saya punya 2 buku, Bapak Ibu. Pertama, buku Fikih Sunnah. Ini Fikih Sunnah ini karangan Said Sabiq, Imam Hasan Al-Banna. Ini 4 jilid tebal-tebal. Ini jilid yang pertama, Fikih Sunnah. Yang kedua, yang khusus membahas sholat ini, sifat sholat Nabi Muhammad SAW menurut sunnah yang sahih. Karangan Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Jadi insya Allah sembari menyempatkan waktu, insya Allah kita sesekali buka mungkin Fikih Sunnah, sesekali buka bagaimana sifatnya sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun hari ini mungkin lebih banyak pembukaan, tapi insya Allah akan kita bacakan beberapa hadis dan setelah itu nanti akan ada tanya jawab. Nah, pertama mungkin bahasan tentang gerakan dan bacaan sholat. Yang pertama, takbir. Takbir ini Bapak Ibu, Allahu Akbar. Kalau takbir itu lapasnya Allahu Akbar, itu takbir. Gerakannya Allahu Akbar, seperti itu ya. Kemudian itu setelah kita posisi berdiri tegak. Berdiri tegak. Jadi kalau kita lagu virtual ini Bapak Ibu, lagu virtual, kadang kalau nak menurunkan badan kita ni nak bungkuk ya, bungkuk rasanya lesu nak tegak ya, lesu. Nah kalau kita ni solat 5 waktu, insya Allah sampai tua pun tidak bungkuk gitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena sebanyak kita solat 5 waktu, 15 rakaat, kita berusaha berdiri tegak. Ya kan? Nah, kita latihan untuk berdiri tegak. Alasannya ada kepingin bungkuk tapi kita nah ada Allah tegak lagi kan? Jadi kalau 5 kali sehari semalam 17 rakaat kita berusaha tegak sampai setua manapun sholat badan kita tidak bungkuk. Artinya berusaha untuk sholat yang sempurna, takbiratul ihram. Nah mengenai takbir ini beliau memulai sholatnya dengan ucapan Allahu Akbar. Beliau memerintahkan orang yang sholatnya buruk dalam hadis mengenai orang yang sholatnya buruk untuk melakukan takbir sebagaimana yang telah kami sebutkan. Beliau bersabda kepada orang itu, innahu la tatimmu sholatun li ahadin minan nasi hatta yatawaddu'a fayadha'al wadu'a mawadi'ahu thumma yaqulu Allahu Akbar. Artinya ini hadis pertama tentang takbir. Sesungguhnya sholat seorang tidaklah sempurna hingga ia berwudu dan ia meletakkan air wudu di tempatnya, melakukan wudu dengan benar, kemudian ia mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Nah, kemudian beliau juga bersabda, miftahus sholatil tahur, wa tahlimuha at-takbir, wa tahliluha taslim. Jadi Ustaz, kemarin itu sudah bahasa dulu sudah ya Ustaz? Sudah. Tayamum sudah, wudu sudah, masalah istinjak sudah, hadas sudah. Nah sekarang tentang sholat. Artinya pendukung untuk sholat itu tidak terlepas daripada wudu, mandi hadas besar, hadas kecil, bersih dari suci dan bersih dari hadas. Nah, hadas besar tempat bersih, suci, pakaian juga bersih, suci dan menutup aurat. Baru kita mulai sholat. Takbiratul ihram.
Beliau bersabda, kunci sholat itu adalah bersuci. Yang mengharamkannya dari pekerjaan di luar sholat adalah takbir. Dan yang menghalalkannya dari pekerjaan di luar sholat adalah ucapan salam. Jadi pekerjaan yang di luar sholat itu, ngomong macam-macam itu yang bukan bacaan sholat, haram untuk dilakukan di dalam sholat tak kalah mulai takbir Allahu Akbar. Nah, tak boleh lagi ngomong macam-macam selain bacaan sholat atau gerakan sholat. Dan halal lagi ngomong yang lain itu, artinya ngobrol dan lain sebagainya itu setelah ucapan salam ke kanan. Nggak boleh gitu kan, zikir boleh, nah, cerita boleh, boleh. Gitu. Selanjutnya Bapak Ibu, beliau mengangkat suaranya ketika takbir sehingga orang yang di belakang beliau mendengar takbir itu. Nah, beliau kan senantiasa menjadi imam. Nabi kita Muhammad senantiasa menjadi imam. Tak kala beliau takbir, orang di belakang menjadi makmum itu kedengaran bahwa Rasul SAW sudah mulai sholat. Beliau bersabda, "Idza qala al-imamu Allahu Akbar, faqulu Allahu Akbar." Apabila imam mengucapkan Allahu Akbar, maka makmum ucapkan juga Allahu Akbar. Tidak boleh mendahului imam. Tidak boleh mendahului imam. Makmum batal kalau mendahului imam. Batal apa? Batal sholat berjamaahnya. Tidak dapat 27 derajat. Bisa jadi dia tetap sah sholatnya, tetapi nilainya hanya 1 derajat, tidak mendapatkan pahalanya berjamaah. Sayang gitu kan? 27 kali sholat DWA baru sama dengan sekali sholat berjamaah. Selanjutnya mengangkat kedua tangan. Rasulullah SAW terkadang mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, berbarengan dengan takbiratul ihram. Terkadang setelah takbir dan terkadang sebelumnya. Kadang takbir dulu baru angkat tangan. Allahu Akbar. Takbir dulu baru angkat tangan. Terkadang juga angkat tangan dulu baru takbir. Allahu Akbar. Nah, artinya ada hadisnya, ada panduannya. Jadi kalau nengok ada yang takbir dulu baru angkat tangan, ada yang berbarengan dengan takbir angkat tangannya, ada lagi angkat tangan dulu baru takbir, itu ada ternyata dalam bahasan hadisnya. Beliau mengangkat kedua tangannya dengan menegakkan jari-jarinya lurus ke atas. Jari-jarinya lurus ke atas. Beliau tidak merenggangkannya, tidak merenggang ini dan tidak pula menggenggamnya, tidak ini. Jadi ke atas, tidak merenggangkannya. Beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahu. Ini bahunya, tangan ini bahu beliau. Dan terkadang juga beliau mengangkatnya sejajar dengan daun telinga. Nah, kadang-kadang ini. Jadi ada yang ini, ada yang ini. Gitu. Bukan ini kan ya? Bukan ini tapi atau bukan ini. Jadi memang sejajar jarinya Allahu Akbar atau sejajar Allah. Ada kan kamu nyengok kan sekedarnya apa yang angkat Allahu Akbar. Ada berarti. Jangan siano bid'ah. Siano aliran sesat. Jangan dulu. Pokoknya ternyata ada bahasanya. Beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahu dan terkadang juga mengangkat sejajar dengan daun telinga beliau. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, bersedekah dan perintahnya melakukannya. Rasulullah SAW meletakkan tangan kanan, ini tangan kanan di atas tangan kirinya, bersedekah. Ini tangan kanan, ini di bersedekah. Kemudian sabda Rasulullah SAW, Inna ma'asarul anbiya'i umirna bita'jili fitrina wa ta'khiri sahurina wa an nadha'a aymanana ala samarina fi sholati.
Sesungguhnya kami para nabi diperintahkan untuk menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur, serta meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri kami, bersedekap dalam sholat. Beliau pernah melewati seorang laki-laki yang sedang sholat. Seorang itu meletakkan tangan kirinya di atas tangan kanannya, kemudian beliau melepaskan kedua tangan orang itu dan meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Jadi pernah waktu tadi tangan kiri di atas tangan kanan oleh Rasulullah, dilepaskannya, diubahnya, dicanyikan oleh Rasulullah, diperbaiki. Nah sekarang bersedekap di dada. Rasulullah SAW bersabda, beliau meletakkan tangan kanannya di punggung telapak tangan kiri. Ini punggungnya di telapak, di telapak tangan kiri. Dan beliau memerintahkan para sahabatnya untuk melakukan hal itu. Terkadang beliau menggenggam tangan kiri. Nah tangan kiri kadang-kadang digenggam ini dengan tangan kanannya. Jadi ada juga. Jadi ada janji ada kadang-kadang digenggam. Jadi ada juga perubahan kadang-kadang digenggam jadi kadang-kadang. Jadi ada panduannya. Beliau meletakkan kedua tangannya di dada. Ini dada bapaknya. Kalau di perutnya, ini dada. Berarti tangan kiri tangan tadi. Beliau meletakkan kedua tangannya di dada. Beliau juga melarang bertolak pinggang dalam sholat. Posisi ini adalah posisi salib orang yang disalib. Jelas. Ini kan kalau kita bertolak pinggang tadi kan pecah disalib kan? Nah, ini tambah pecah salib. Maka dilarang oleh Rasulullah. Tidak boleh kita bertolak pinggang dalam sholat. Tapi kalau di luar sholat nggak jelas. Apalagi gawe yang memang mandor kan? Itu. Nah, gawe kan itu, angkat itu. Nah, itu boleh. Itu kalau mandor. Memandang tempat sujud dan khusyuk. Nah, Bapak Ibu berusaha ketika sholat itu memandang ke tempat sujudnya. Nah, jangan nengok ke samping, nengok ke kanan kiri. Apabila sholat beliau menundukkan kepalanya dan memandang tanah, tempat sujud ya. Dan ketika beliau memasuki Ka'bah, beliau tidak pernah mengubah pandangannya dari tempat sujudnya sehingga beliau keluar kembali dari Ka'bah. Beliau bersabda, la yanbaghi ayyakuna fil baiti syai'un yusghilul musalliya. Tidak boleh ada satupun di dalam Ka'bah yang mengganggu orang yang sholat. Jadi boleh juga sholat di dalam Ka'bah Bapak Ibu, dan tidak boleh ada sesuatu di dalam sholat itu yang mengganggu untuk sholat khusyuk di dalam Ka'bah. Kalau dulu kan memang Ka'bah itu Bapak Ibu ada patung-patungnya, tempat sesembahan zaman dulu. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW diutus dan itu semua dihancurkan di dalam Ka'bah itu patung-patung itu, dan sekarang sudah bersih dari patung-patungnya. Nah kalau di dalam Ka'bah mana tuh sholatnya? Sholat di dalam Ka'bah. Biar ada sahabat yang masalahnya itu lagi tidak mungkin langsungnya nak sholat dalam Ka'bah. Biar di luar bela. Siapa itu ada nak sholat dalam Ka'bah? Jadi beliau melarang mengangkat pandangan ke langit dalam sholat. Beliau mempertegas larangan tersebut dengan bersabda, "Tidak boleh kita nengok ke langit, Bapak Ibu." Wih, bagusnya lampu itu, Masya Allah, pasti mahal belinya. Nah, itu kita lagi berpikirnya itu kan, tidak boleh nengok dulu. Hendaklah orang-orang benar-benar berhenti memandang ke langit ketika sholat, atau mata mereka tidak akan kembali lagi. Nah, kalau kita nengok kali mata kita lagi juling, tidak kembali lagi. Ini hadis Rasulullah. Hendaklah orang-orang benar-benar berhenti memandang ke langit ketika sholat, atau mata mereka tidak akan kembali lagi. Dalam riwayat yang lain disebutkan atau mata mereka akan disambal. Sambal. Dalam hadis yang lain disebutkan, apabila kalian sedang sholat,
maka janganlah kalian menoleh ke kanan dan ke kiri. Ke pucuk tidak boleh, menoleh ke kanan dan ke kiri juga tidak boleh, karena sesungguhnya Allah senantiasa menghadapkan wajahnya kepada wajah hambanya ketika sholat, selama ia tidak menoleh. Beliau juga bersabda tentang menoleh, itu adalah curian yang dicuri oleh setan dari sholat seseorang hamba. Jadi ketika kamu noleh kanan, noleh kiri, noleh atas, itu berarti kamu sedang dicuri oleh setan. Kehusuannya sedang dicuri. Nah, Allah senantiasa menghadap kepada hambanya ketika ia sedang sholat selama ia tidak menoleh. Apabila ia memalingkan wajahnya, maka Allah pun berpaling darinya. Jadi kalau kita noleh kiri, noleh kanan, noleh ke atas, tidak noleh ke tempat sujud, maka saat noleh kiri, noleh kanan itu Allah pun berpaling daripada orang yang sholat itu Bapak. Jadi sayang kalau sholat itu tidak sah. Apalagi sempat baca tulisan di baju wong, pas tengok belakang baju wong, Masya Allah, sholatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Misalnya baca itu, itu semen baca. Boy, bapaknya bergaul itu semen. Dalam hati kita orang hanya berurus. Maka kata Rasulullah, tak kala kita berpaling ke lain, tak kala sholat itu, maka Allah pun berpaling dari kita. Nabi melarang 3 perkara: sujud dengan cepat seperti ayam mematuk makanan, duduk ikok, duduk dengan menempelkan pantat pada tanah lantai dengan menegakkan betis dan meletakkan kedua tangan pada lantai tanah. Demikian penjelasan dalam Syarah Sahih Muslim, seperti duduknya anjing dan menoleh seperti menolehnya musa. Musa itu kan kalau di pohon itu kan noleh curiga itu musa. Atau anjing duduknya anjing, mana duduk anjing? Kalian perhatikan ya, kalau kamu keluar nengok anjing, mana duduk anjing? Ada boleh duduk cara anjing itu boleh. Jadi kata Rasulullah SAW, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Maka cara yang diajarkan sholat itu ada sama dengan gerakan yang lain, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu senam misalnya. Ada tak yang gerakannya sama kayak sholat? Hati instruktur. Atau kayak duduknya anjing tadi kan? Tidak hati sholat itu miripnya duduknya anjing, tidak boleh Bapak. Jadi sholat itu tersendiri wahyu dari Allah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ke kita. Dan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah berupa gerakan sholat, bacaan sholat, itu tidak ada kata lain kecuali itu wahyu dari Allah. Itu wahyu dari Allah, diajarkan oleh Allah langsung melewati malaikat Jibril. Ini cara gerakan sholat. Bukan kena Rasulullah baik, bukan. Jadi tidak baca adalah baca Rasulullah. Ini tidak memang perintah Rasulullah. Di dalam Al-Quran perintah sholat secara global, tapi gerakan sholat dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah ini Bapak Ibu, kemudian Allah, meskipun engkau tidak dapat melihatnya, sesungguhnya Allah Maha melihat. Allah melihat kamu. Tidaklah seorang menghadap waktu sholat wajib kemudian ia menyempurnakan wudhu, kehusukan dan rukunya, kecuali sholat itu akan menjadi menebus dosa-dosanya yang telah lalu. Hal ini berlaku sepanjang masa selama ia tidak mengerjakan dosa-dosa. Jadi kalau kita khusyuk Bapak Ibu, dosa kita dihapuskan oleh Allah. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Artinya berbahagialah, beruntunglah bagi orang-orang yang beriman yang mereka bisa khusyuk di dalam sholatnya. Untuk mendapatkan khusyuk itu salah satunya tadi benahi wudhunya, pakaiannya, bersihnya, sucinya, kemudian niatnya tulus karena Allah, takbiratul ihramnya, sampai toleh tempat sujud bacanya harus baik. Nah itu insyaallah tidak toleh kiri toleh kanan. Mudah-mudahan kajian kita pagi hari ini
bermanfaat. Dan hadis terakhir, la sholata bihadrati ta'am wala wa huwa yudafi'ul basan. Artinya tidak ada sholat ketika makanan sudah dihidangkan dan ketika ia menahan buang air dan buang air besar maupun buang air kecil. Halo, Ibu. Jadi kalau nak hidangkan makanan tuh bapak-bapak, jangan nak menjelang sholat lah dihidangkan, kaget. Nunggu dia balik. Kalau lah hidangnya tutupi dulu. Nah, kamu ada hadis ini, tidak kata sholat kalau makanan sudah dihidangkan, makan dulu gitu. Kaget sholatnya tidak khusyuk. Tinggal kita lagi menyiasati biar sholat tepat waktu. Kaget sudah sholat baru hidangkan. Nah, sekarang kan sudah sholat, sudah kajian atau hidangkan? Insyaallah. Aduh, jangan paling tidak nasi uduk ya. Uduk dulu tadi. Tadi uduk dulu. Jadi, cah itu juga Bapak Ibu kalau rasanya kencing Bapak Ibu. Rasanya nah, pokoknya ada kaki sholat kalau kita rasanya kencing kalah dulu, ising kalah dulu, baru sholat. La tenang. Bahkan la taqrabu sholata wa antum sukara. Janganlah kamu sholat sementara kamu dalam keadaan mabuk. Tidak boleh kita sholat sedang minum, sudah tuh masih bau-bau alkoholnya. Tidak boleh kata sholat. Selesaikanlah dulu, taubatlah dulu, berhentilah dulu, kumur dulu, sikatlah dulu, bersiwaklah dulu. Maka kata Rasulullah, laula an asyqa ala ummati la'amartuhu bisiwaki 'inda kulli shalah. Kalaulah tidak memberatkan bagi umatku, maka akan aku suruh mereka untuk bersiwak setiap sebelum sholat. Nah, jadi kalau ada bau macam-macam tadi, dengan kita bersiwak, kita sudah benar-benar dianggap siap untuk sholat. Gitu. Demikian, ya gosok gigi, siwak itu gosok gigi atau memang pakai siwaknya. Nah, kayu siwak itu karena padilah besar kalau kayu siwak itu lebih afdol daripada sikat gigi. Atau odol yang mengandung siwak. Di mana jualannya Ustaz? Di rumah Ustaz ada jualan. Memang ada, namanya odol siwak. Karena Ustaz kan jualan herbal, berbagai macam herbal, apapun penyakitnya semuanya ada herbalnya. Namanya herbal HPAI, HPAI. Dan itu adalah pusat agennya. Di mana tempat rumah Ustaz ada rumah besar putih depan sempat, pagarnya putih, besar pinggir jalan itu. Nah, rumah Ustaz di belakangnya. Kalau berikut itu gampang ya di rumah Ustaz ini. Demikian Bapak Ibu, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.